Paling pokok sebetulnya itu sekarang adalah eh, Bang Azam ya, ini ahlan wa sahlan, harus kabarkan kepada teman-teman mempersiapkan segala hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi laporan terhadap pencemaran nama baik, fitnah dan macam-macam. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau hari ini kemudian ke Komnas HAM, kemudian ke Habib Rizik, kemudian ke toko-toko sana, toko-toko sini dan lain-lain, itu namanya tidak siap. Jadi sekarang begini Zam, ingat baik-baik ini. Kan sekarang karena Pak Jokowi itu merasa dia difitnah, kredibilitasnya sebagai seorang tokoh di Republik ini dihina, dihujat, dicaci maki, maka sekarang beliau kan melaporkan tuh ke polisi. Maka teman-teman harus mempersiapkan itu. Apa yang menjadi tuntutan, kemudian bagian yang mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau begini cara kawan-kawan ke Komnas HAM, ke toko ini, ke sana, kemari, itu nanti penilaiannya tidak bagus. Itu juga sebabnya kenapa kita harus memenuhi undangan Kompas TV atau teman-teman. Kenapa? Karena saya terus terang ingin mengatakan bahwa ini kan sudah terjadi efek kebenaran ilusi ini. Kebohongan yang berulang-ulang itu menjadi kebenaran. Kasihan masyarakatnya. Bayangkan, indikator politik Indonesia itu kemarin melakukan survei itu kan 66 sekian persen loh yang tidak percaya kalau Jokowi presiden ketujuh itu melakukan pemalsuan atas ijazahnya. Dan menurut Anda bukti apa yang selama ini tidak kuat dibuktikan oleh teman-teman TPUA? Iya dong, karena kan mereka yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu kan palsu. Kalau mereka menyebutkan ijazah Jokowi itu palsu, maka dia harus bisa menunjukkan ini loh yang benarnya. Yang ada di tangan Jokowi itu palsu. Ini loh yang benarnya. Kan begitu, dalilnya kan begitu. Dia harus membuktikan. Tidak perlu datang ke sana kemari, ke Komnas HAM, membutuhkan international network, kemudian melakukan apa istilahnya itu, digitalisasi untuk... Enggak penting. Saya itu begini loh bro, ingat ya, pada waktu saya caleg, ijazah SMA saya itu diragukan oleh KPU. Maka institusi yang mengeluarkan ijazah itulah yang bisa membenarkan. Maka saya ke Makassar, ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Makassar untuk bisa mendapatkan tanda tangan dan macam-macam. Ya. Sekarang UGM sudah mengeluarkan, sudah memberikan klarifikasi. UGM telah menyatakan itu semua. Apalagi saya itulah yang saya selalu bilang, masa sih isu ijazah palsu ini kok begini panjang sih, hampir 10 tahun, 10 tahun deh. Bang Gitu Azam, maksud saya. Ya, ini, bagus itu. ini bukan persoalan itu. Jadi yang paling penting itu, kalau ini dianggap sederhana, apalagi tadi Bang Gambalin bilang nggak usah ke sana lah ke sini. Nah kalau nggak usah ke sana ke sini lah kan memang kenapa sih kalau datang ditunjukkan nggak usah pakai pengacara, begitu banyak nggak usah juga ke kabar eskrim. Udahlah orang sekarang Jokowi presiden itu mulai dari wali kota 2 kali sampai gubernur dan ini sudah 20 tahun lebih, sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Misalnya dikumpulin semua di satu tempat lah, mau di Hotel Borobudur, mau di mana terserah, panggil semua ahli IT, panggil semua jurnalis untuk inilah ijazah saya, inilah wisuda saya, inilah ini. Silakan difoto, dijelaskan, artinya komplit lah. Sehingga kami merasa senang kalau kami memiliki presiden yang jelas. Sehingga yang selama ini misalnya dianggap ada publikasi yang mirip, peringatkan saja, gitu loh ya. Jangan sudah ada korban dua. Nah ini kan Bang Ngabalin juga harus tahu ada Bang Tri sama Gus Nur yang ditahan. Itu di dalam sidang tahun 2002 tidak ada penunjukan ijazah yang asli. Hanya yang ditunjukkan itu adalah fotokopi. Fotokopi itu tidak boleh di dalam undang-undang dan KUHP. Itu loh ya. Makanya ada lagi yang lebih ironis. Di pasal 10 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu disebutkan
jika ada laporan tindak pidana itu harus diselesaikan dulu gitu loh ya, sampai inkrah baru laporan itu diterima. Lah kalau misalnya sekarang belum apa-apa sudah ada laporan, terus laporannya cepat, tidak berbeda dengan laporan Bang Egy tanggal 9 itu Desember sampai sekarang masih lumas, belum LP, malah dikeluarkan SP 2 lidik, diberhentikan gitu loh ya, penyidikan itu. Nah ini kan jadi dioperasi kanker. Nah harusnya tunggu selesaikan proses, diperiksa gitu loh ya. Makanya sekarang ini pemerintahan baru, saya itu dengar langsung dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu bahwa ya wes, sabar ngabalin karena kan ini sebentar lagi saya selesai. Mungkin saya selesai, sudah selesai. Terus kalau Presiden Jokowinya sudah selesai, masih terus dituntut soal ijazah. Mau ada apa? Apa karena anaknya ini sekarang wakil presiden kemudian akan siap-siap juga nanti di 10 tahun akan datang setelah Prabowo dia jadi presiden, ataukah untuk dalam rangka meng-grounded orang punya harkat dan martabat atau bagaimana? Itulah yang saya bilang, waktu kita sudah selesai deh. Kita harus menggunakan banyak waktu untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. Pemerintahan sudah bukan Jokowi lagi. Sekarang pemerintahan Prabowo Gibran, banyak program-program penting yang harus mereka laksanakan. Masa waktu kita habis di urusan yang begini-begini terus? Iya, sederhana kan jawabannya. Kami ini rakyat. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang pasal 1 ayat 2 itu udah tinggi. Itu yang harus dipahami dulu. Nah kalau rakyat meminta, kenapa sih kok ribet gitu loh? Oh nggak ada yang ribet kok ini, gitu loh. Kalau semua misalnya di KPU, di ini, lah kalau ada misalnya rakyat yang komponennya itu kurang yakin karena memang para ahli yang sudah diajukan secara ilmiah ini bahwa itu nggak benar, maka ya langsung ajak seharusnya Pak Jokowi itu melakukan kebijakan, panggil semua pihak, ayo saya tunjukkan apa beratnya, coba, kan nggak berat, cuma nunjukin ijazah, panggil semua ahli, panggil semua media. Nah, kalau sudah terbukti benar gak ada masalah, peringatkan orang itu. Dan kalau perlu juga mau diproses, proses silakan. Isu ijazah ini 10 tahun beliau sejak jadi presiden. Mungkin ya karena jadi presiden, jadi kepentingan politik, kemudian serang-serang ijazah sana, ijazah sini, iyalah, oke lah, nggak apa-apa. Diam-diam pada waktu itu, Jokowi nggak ini. Begitu berhenti jadi presiden, masih juga. Hey, apa ini? Ada urusan apa ini sebetulnya? Apa karena target-target 2029 masih jauh kan? Masih jauh. Please, nggak usah dulu masuk ke wilayah. Aduh, sayang sekali deh. Kesian rakyatnya, Pak. Itu teman-teman debat Bung Ngabalin dengan Bung Azam Khan ya teman-teman. Saya akan coba ajak teman-teman membaca beberapa komentar dari netizen ya. Lanjut persidangan saja biar seru. Pokoknya ungkap kebenaran, rakyat ingin tahu yang benar siapa, yang ibul siapa. Udah nyata merusak nama baik, merendahkan institusi Polri, dan keabsahan UGM masih tertawa lepas. Lanjut biar tahu asli atau palsu. Ya terbelah ya, ada yang pro Pak Jokowi, ada yang pro dengan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Kesana kemari menunjukkan kepanikan. Inilah kepanikan orang yang bersalah, nyata terlihat panik akan berjalannya pidananya yang berjalan di Polda Metro Jaya. Tidak semudah itu, soalnya kalau ditunjukkan secara langsung ke publik, bisa jadi agen-agen nakal yang mencuri ijazah aslinya. Roy Panci kalau sudah dipenjara baru diam untuk menyebarkan hoak dan fitnah. Sebagai pejabat publik, tunjukkan apa susahnya. Orang bikin kisruh, lihat masyarakat lagi pada sulit ekonomi. Apalagi kita baca ya teman-temannya. Waktu debat di ILC, RS udah menunjukkan ekspresi bingung, gak tenang dia, Roy Suryo ya maksudnya ya. Kompas tempat ngumpulnya termul. Tunjukkan saja, terbuka, selesai. Jangan kasih panggung,
buat penjilat ngibulin. Ini adalah jenis sakit hati yang obatnya hanya penjara 22 tahun. Sudah menghujat memfitnah tapi merasa benar, sangat aneh di negara ini. Ya itu ya teman-teman, beberapa komentar daripada netizen yang saya amati sih ada pro dan kontra ya. Tidak semua pro, tidak semua kontra ya. Kalau teman-teman sendiri bagaimana nih? Coba tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.